Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan kakak memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Diala Indriani dengan NPM 2313053183 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Adik-adik semua udah hafal kan? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pembelajaran hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita, dengan mempelajari topik C, yaitu kemerdekaan dan peristiwa sekitarnya, dengan muatan pembelajaran yaitu pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengenal peristiwa penting menjelang kemerdekaan, baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merealisasikan semangat juang para pahlawan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu peserta didik mampu meneladani perjuangan para pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, silakan adik-adik simak video berikut ini. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, gimana? Adik-adik sudah lihat kan video tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia? Untuk lebih lanjutnya, silakan adik-adik simak penjelasan kakak berikut ini. Peristiwa-peristiwa menjelang kemerdekaan. Indonesia telah melewati berbagai proses dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti yang adik-adik rasakan pada saat sekarang ini. Kemerdekaan Indonesia didapatkan tidaklah dengan mudah, namun dengan penuh perjuangan bahkan nyawa sekalipun oleh para pahlawan. Nah, peristiwa-peristiwa menjelang kemerdekaan dimulai yang pertama yaitu dengan pembentukan BPUPKI. Yang kedua yaitu pembentukan PPKI. Yang ketiga yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang keempat yaitu peristiwa bom atom. Yang kelima, perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Yang keenam, peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang ketujuh yaitu penyusunan teks proklamasi. Peristiwa pertama menjelang kemerdekaan Indonesia yaitu dimulai dengan pembentukan BPUPKI. Kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia, dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan untuk menyusun hal-hal yang berkaitan dengan upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas untuk membuat rancangan dasar negara dan undang-undang dasar negara. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Wedio Diningrat dengan anggotanya berjumlah 60 orang dari seluruh perwakilan wilayah Indonesia.
BPUPKI telah melaksanakan 2 kali sidang, yakni pada tanggal 29 Mei dan 1 Juni. Dari diskusi yang dilakukan, BPUPKI memperoleh hasil yaitu merumuskan dasar-dasar negara. Setelah itu, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua yaitu pembentukan PPKI. Nah, apa sih beda BPUPKI dengan PPKI, Kak? Nah, PPKI ini dibentuk setelah dibubarkannya BPUPKI pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Kepanjangan dari PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokoritsu Junbi Inkai. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Anggotanya awalnya yaitu berjumlah 21 orang dan bertambah menjadi 27 orang. PPKI ini bertugas untuk melanjutkan rencana-rencana yang sudah dibuat BPUPKI. Selebihnya, PPKI menyiapkan hal-hal praktis, misalnya penetapan dasar negara dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Negara Jepang memiliki satu tujuan, agar ingin menguasai wilayah Asia Pasifik. Sebelum menjajah Indonesia, Jepang pernah mengebom pangkalan laut Amerika Serikat. Namun, kode komunikasi Angkatan Laut Jepang sempat bocor. Sekutu akhirnya dapat memprediksi serangan Jepang. Akhirnya, armada Jepang pun dihancurkan oleh Amerika. Kekalahan Jepang saat itu tidak diketahui oleh publik, hingga akhirnya harus diumumkan karena militer Jepang diserang secara bertubi-tubi. Yang keempat, yaitu peristiwa bom atom. Kekalahan Jepang dideklarasikan lewat deklarasi Potsdam pada 26 Juli 1945. Deklarasi Potsdam berisi tentang tugas Jepang dalam memberi kebebasan dan segera menegakkan demokrasi. Sekutu memberi pilihan kepada pemerintah Jepang untuk mengakhiri perang dengan menyerah atau diserang hingga hancur. Namun, Jepang malah menolak tawaran sekutu dalam deklarasi tersebut. Peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pun terjadi. Kota Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kemudian Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa yang kelima yaitu perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Kabar jatuhnya bom atom di Jepang telah sampai ke telinga aktivis Indonesia. Golongan muda, yakni Sultan Syahrir, saat itu mendengar kabar dari siaran radio. Syahrir menekankan pada golongan tua yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widodiningrat agar memanfaatkan kondisi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua menolak. Menurut Hatta, proklamasi akan diserahkan kepada PPKI. Selain itu, pemerintah Jepang belum memberikan keterangan secara resmi. Menurut Syahrir, jika kemerdekaan diserahkan kepada PPKI, maka bisa dianggap hanya buatan Jepang. Ia berpendapat akan lebih baik jika kemerdekaan dinyatakan langsung oleh Soekarno. Yang keenam adalah peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok peristiwa apa ya, Kak? Nah, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana golongan muda menculik golongan tua yaitu Soekarno-Hatta yang dipimpin oleh Khairul Saleh karena mereka beranggapan bahwa kedua tokoh ini adalah tokoh penting yang bisa dihasut oleh Jepang untuk tidak segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945, di mana Soekarno-Hatta dibawa ke suatu daerah yang namanya Rengas Dengklok. Nah, jadi Rengas Dengklok ini adalah suatu daerah ya adik-adik. Nah, maksud dan tujuan mereka untuk menculik Soekarno-Hatta agar mereka bisa mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, sebagai golongan penengah juga, Ahmad Subarjo mencoba menengahi para pemuda dengan para golongan tua. Nah, Subarjo kemudian menjanjikan bahwa golongan tua akan memproklamasikan kemerdekaan dengan segera. Malam hari di tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Yang ketujuh adalah peristiwa penyusunan teks proklamasi. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa puncak dalam menentukan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi yaitu yang pertama Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berperan dalam menyusun teks proklamasi dan membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945.
Yang kedua, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang ikut dalam menyusun teks proklamasi. Yang keempat, yaitu Soekarni yang menyampaikan pendapat bahwa yang menandatangani teks proklamasi cukup atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Yang kelima, Kayuti Melik, yaitu mengetik naskah proklamasi. Yang keenam, yaitu Laksamana Maeda yang menyediakan rumahnya untuk menyusun teks proklamasi. Yang ketujuh ada Fatmawati, yaitu yang menjahit bendera merah putih. Nah, teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 dengan alamat Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta Timur. Nah, setelah materi yang kakak sampaikan tadi, adik-adik sekalian tahu nggak nama pahlawan berikut ini dan juga tugasnya dalam kemerdekaan Indonesia? Ya, yang pertama ada Insinyur Soekarno, berperan dalam menyusun dan membacakan teks proklamasi. Yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Hatta, berperan dalam menyusun teks proklamasi. Dan ada Bapak Ahmad Subarjo, berperan dalam menyusun teks proklamasi. Selanjutnya, Laksamana Maeda, berperan dalam menyediakan rumahnya dalam menyusun teks proklamasi. Dan selanjutnya, ada satu-satunya perempuan yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Ibu Fatmawati, menjahit bendera merah putih. Nah, selanjutnya ada Kayuti Melik, yaitu mengetik naskah proklamasi. Dan yang terakhir, tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia yaitu Soekarno, yang menyatakan pendapat bahwa yang menandatangani teks proklamasi cukup atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Setelah mempelajari peristiwa menjelang kemerdekaan, adik-adik harus tahu nih cara meneladani perjuangan para pahlawan, yaitu yang pertama belajar dengan tekun, yang kedua tidak melupakan jasa para pahlawan, yang ketiga memupuk semangat cinta tanah air, yang keempat saling menghargai satu sama lain, yang kelima memperingati peristiwa-peristiwa penting, dan yang keenam yaitu mengamalkan Pancasila dan peraturan lainnya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah adik-adik sekalian harus tetap semangat dalam belajar karena harus melanjutkan perjuangan para pahlawan. Peristiwa kemerdekaan dan perjuangan para pahlawan adalah suatu pernyataan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan gampang, dengan mudah, namun dengan semangat juang, persatuan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan kita. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneladani nilai-nilai tersebut dengan menjaga persatuan, bekerja keras, berkontribusi bagi kemajuan bangsa tanpa memandang perbedaan apapun. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah! Indonesia, kita pelajar Pancasila.